Strategi Optimalisasi Pengelolaan Kepegawaian Terpadu (PANDU) di Kabupaten Bengkulu Utara yang digagas oleh Syarifah Inayati, peserta PKN tingkat 2 Angkatan 2 tahun 2025. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi transformasi pelayanan kepegawaian di Kabupaten Bengkulu Utara. Melalui program pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2, Syarifah Inayati menggagas sebuah inovasi strategis yang menjawab tantangan zaman. Strategi optimalisasi pengelolaan kepegawaian terpadu (PANDU). Di tengah dinamika birokrasi dan tuntutan percepatan layanan publik, sistem kepegawaian yang semula berjalan secara manual dinilai kurang efektif, memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Para pegawai ASN harus melalui proses panjang hanya untuk mengurus administrasi dan layanan kepegawaian seperti kenaikan gaji berkala dan memperbaharui data pribadi. Melihat realitas tersebut, PANDU menawarkan sebuah perubahan yang visioner, transformasi layanan kepegawaian menuju sistem kepegawaian terpadu. Inisiatif ini tidak hanya menjawab kebutuhan efisiensi, namun juga mendukung reformasi birokrasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Dengan diterapkannya sistem kepegawaian ini, akurasi data, informasi, dan layanan kenaikan gaji berkala kini dapat diakses secara daring, cepat, dan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Syarifah Inayati, Sarjana Ekonomi, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu Utara, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 2 tahun 2025 di Lembaga Administrasi Negara. Perkenankan saya menyampaikan proyek perubahan dengan judul Strategi Optimalisasi Pengelolaan Kepegawaian Terpadu (PANDU) di Kabupaten Bengkulu Utara. Terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Administrasi Negara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 2 tahun 2025. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bupati Bengkulu Utara, Bapak Ari Septia Adinata SEMAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Bapak Haji Fitriansyah SSTPMM selaku mentor. Kabupaten Bengkulu Utara memiliki luas wilayah 4.234,60 km persegi yang terdiri dari 19 kecamatan, 215 desa, dan 5 kelurahan. Merupakan kabupaten terluas di Provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk 313.521 jiwa. Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai aparatur sipil negara berjumlah 5.862 orang, terdiri dari 3.714 PNS dan 2.148 P3K. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 11 Tahun 2025 BKPSDM mempunyai fungsi kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Diharapkan dengan lahirnya inovasi PANDU menjadi sebuah langkah awal untuk mencapai digitalisasi manajemen ASN sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dari latar belakang tersebut dan melanjutkan rancangan proyek perubahan yang telah diseminarkan dan mendengarkan saran, masukan dari narasumber, coach, dan mentor, maka saya selaku proyek leader melanjutkan implementasi proyek perubahan sesuai dengan tahapan dan milestone sebagai berikut. Tahapan implementasi proyek perubahan Strategi Optimalisasi Pengelola Kepegawaian Terpadu (PANDU) di Kabupaten Bengkulu Utara. 1. Konsultasi ke BKN dan Kemenpan RB terkait digitalisasi manajemen ASN. 2. Penyampaian laporan akan dimulainya implementasi proyek kepada mentor. 3. Rapat persiapan dan penetapan tim kerja implementasi proyek perubahan. 4. Pembuatan surat permohonan subdomain. 5.
Rapat Tim Kerja Implementasi Proyek Perubahan. 6. FGD Implementasi Proyek Perubahan. 7. Pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian Terpadu. 8. Penyusunan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Sistem Pengelolaan Kepegawaian Terpadu. 9. Sosialisasi dan pelatihan pengembangan Sistem Pengelolaan Kepegawaian Terpadu. 10. Uji coba penerapan Sistem Pengelolaan Kepegawaian Terpadu. 11. Pelaksanaan workshop implementasi web service integritas pandu ke CASN. 12. Penetapan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Sistem Pengelolaan Kepegawaian Terpadu. Lebih dari sekedar perubahan teknis, strategi ini mencerminkan komitmen kuat untuk membangun ekosistem kepegawaian yang modern dan inklusif. Melalui langkah nyata ini, Syarifah Inayati selaku peserta PKN Angkatan 2 membuktikan bahwa pemimpin yang visioner mampu menjembatani tradisi dan inovasi, menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh aparatur sipil negara di Kabupaten Bengkulu Utara. Menyatakan bahwa proyek perubahan yang digagas oleh Ibu Syarifah Inayati SE sangat bermanfaat besar bagi aparatur sipil negara, karena layanan kepegawaian yang semula manual menjadi layanan digital, sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya ketika mengurus administrasi dan pelayanan kepegawaian. Proyek perubahan ini sangat bermanfaat bagi kami karena dapat menyediakan data kepegawaian yang akurat dan mempercepat akses layanan kepegawaian secara digital sehingga menjadi layanan yang lebih efektif dan efisien. Tentunya kami berharap gagasan ini dapat diimplementasikan dan dikembangkan serta bermanfaat bagi seluruh aparatur sipil negara dalam pengelolaan data, informasi, dan layanan kepegawaian bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Melalui perubahan ini merupakan suatu inovasi dan membawa kemudahan untuk meningkatkan efektivitas dalam sistem pelayanan kepegawaian untuk seluruh ASN lingkup Kabupaten Bengkulu Utara. Proyek perubahan ini sangat strategis untuk mewujudkan komitmen pemerintah daerah ke arah yang lebih efisien dan efektif. Kami selaku Bapelibangda akan mendukung proyek perubahan ini sampai memiliki daya ungkit dan bermanfaat untuk perbaikan sistem tata kelola kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bengkulu Utara. Saya Aris Septiadinata, Bupati Bengkulu Utara, sangat mendukung implementasi proyek perubahan yang berjudul Strategi Optimalisasi Pengelolaan Kepegawaian Terpadu di Kabupaten Bengkulu Utara. Maka proyek perubahan ini sangat strategis untuk mewujudkan komitmen pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya percepatan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya digitalisasi dan peningkatan layanan publik di bidang kepegawaian. Demikian seluruh rangkaian implementasi proyek perubahan jangka pendek yang telah kami lakukan. Semoga strategi optimalisasi pengelolaan kepegawaian terpadu pandu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengoptimalkan akurasi data, informasi, dan layanan yang efektif, efisien dalam pengelolaan digitalisasi manajemen ASN yang terintegrasi. Akhirnya kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada narasumber, mentor, dan coach yang telah memberikan masukan sehingga terlaksananya implementasi proyek perubahan kami. Kepada seluruh tim kerja dan stakeholder kami ucapkan terima kasih atas kolaborasinya untuk menjadikan ASN yang semakin profesional, berintegritas, dan melayani.